Kampung itu kan merupakan lingkungan terkecil setelah keluarga, sehingga bagaimana caranya kita membuat kampung itu menjadi sebuah kampung yang humanis, kampung yang ramah anak, yang lingkungannya memang bersih, kemudian ada seni budaya. Serawung itu menjadi sebuah penting bagi kita sebagai makhluk sosial. Jadi Serawung tidak hanya kepada person to person, tapi juga Serawung dengan kampungnya sendiri, bagaimana kita mengelola sebuah kampung menjadi kampung yang menarik, kemudian Serawung antara kampung dengan kampung yang lainnya, dan sehingga ada banyak interaksi di situ. Saya kira akan terjalin komunikasi yang lebih baik, sehingga ada peningkatan dari sisi kemanusiaannya. Saya kira itu. Nek kalau dongeng Jawa itu ada istilah tontonan tapi juga tuntunan, yang itu kita mengajarkan tentang seni budaya. Di situ harapan kami nanti menjadi sebuah pendidikan karakter yang cukup bagus ya, karena orang itu kalau tahu filosofi tari, kenapa kok ada gerakan seperti ini, misalnya seperti ini, itu kan filosofinya ada kan. Jadi itu akan membentuk pengetahuannya tentang filosofi, itu akan membentuk karakter dirinya sebagai orang Jawa khususnya. Kita itu mensyukuri peninggalan para leluhur ini. Apa sing apik ayo dipertahanke, sing elek aja dienggo, sing kurang dilindungi. Barang siapa yang mengadakan tradisi yang baik, mansana sunatan hasanatan yang baik, maka itu ada pahalanya. Dan siapa yang melestarikan tradisi yang baik itu, yang sudah membudaya itu, akan mendapatkan pahalanya juga. Kerajaan Perak Kota Gede ini sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai warisan budaya tak benda ya. Tetapi kita harus syukuri dan kita harus coba pelihara, kita coba lestarikan semampu kita. Karena pada waktu dulu itu kan saudaranya Kota Gede, terutama Bumen ya. Bumen itu semenjak saya kecil, sebelum saya lahir itu terkenal sebagai kota yang istimewa, desa yang istimewa, karena guyub rukun. Masyarakatnya itu guyub rukun, tidak membedakan agama, kepercayaan budaya. Yang penting satu tujuan, sekarang yang disebutnya satu bingkai RKNRI. Kebudayaan itu adalah suatu budaya toh. Adat istiadat juga bisa. Budi dan daya. Cipta rasa kanso. Nah, itu loh. Ini budaya. Nah, dari itu sudah budaya dan kebiasaan. Karena masing-masing negara mempunyai kebudayaan masing-masing. Perlu diingat ya. Suatu negara yang tidak punya budaya akan mudah terombang-ambing, akan mudah dihancurkan.
tokan dadi iku pantes saketono pon mundharan nomor loro panggawe becik gampang yen Orang tua dulu kalau ada ini orang yang baru saja melahirkan itu dari malam pertama setelah kelahiran itu selalu mengundang orang-orang supaya membasuh macopat. Macopat itu kembang tapi isinya itu tuntunan hidup, tuntunan untuk kebaikan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dan itu dibudayakan, artinya dipertahankan. Makanya kami dari pewaris orang tua dulu, macopat itu tetap kita pelajari. Gampang yen wis dilakoni angel yen durung panggawe becik puniku gampang yen karena serandul itu pertunjukan yang mana sejarah dari serandul di Kampung Bumen itu tahun 40-an atau sebelum zaman Dainippon atau Jepang masuk ke Republik Indonesia, itu ada sekelompok orang ngamen tadi, itu ujungnya bukan musik, bukan biasa, tapi kelompok kesenian ketoprak, macam ketoprak ongkek, ketoprak barangan istilah itu, yang keliling, yang asalnya dari daerah Gunung Kidul atau Klaten itu, menginap di Kampung Bumen. Itu tahun 40-an itu di suatu rumah itu yang mana kelompok itu kalau mau keliling ngamen itu istilahnya beber dulu itu pentas di Kampung Bumen itu supaya warga Bumen bisa terhibur. Ketika kelompok itu sudah istilahnya pamitan sudah tidak tinggal di Kampung Bumen, pulang ke daerah asalnya atau mungkin pindah daerah yang nginepnya atau ngamennya itu oleh salah satu tokoh warga sesepuh Kampung Bumen itu Bapak Joyo Wiyoto itu punya kerentek, wah kok kesenian ini kok apik banget, menarik gitu. Nah, timbullah ide mengumpulkan beberapa orang di kampung itu untuk bagaimana bisa membentuk suatu grup macam itu.
itu grup serandul. Kenapa dinamakan serandul? Karena serandul itu lakone ceritanya itu paling serendil ya. Ada cerita Mena, ada cerita dari Arab, ada dari Kediri, mungkin ada dari cerita Jawa juga. Dan kesenian serandul itu kesenian termasuk kesenian yang unik, semacam kedok perangga tapi lebih khas lagi. Karena apa? Di kesenian serandul itu sebenarnya dituntut bisa menari, bisa menabuh. Jadi istilahnya ngisor dhuwur itu bisa. Pementasan serandul itu sebelumnya kan didahului oleh tarian-tarian khas serandul. Nah, di serandul itu ada tari kembang-kembang. Kembang-kembang itu terdiri dari 6 atau 7 ya. 1 itu tari gebyar-gebyar yang dibawakan biasanya itu oleh 1 orang. Terus yang kedua tari simbok-simbok. Simbok-simbok itu biasanya oleh 2 orang. Yang ketiga simak rama 1 orang. Lalu yongka-yongki 1 orang. Kemudian masing-masing 1 orang dan mandung-mandung 1 orang. Dan 1 lagi yang jarang dibayang itu tari kembang-kembang simak duh sirama. Kenapa jarang dibayang? Karena simak duh sirama itu hampir mirip dengan gebyar-gebyar tarian pembuka pertama. Jadi bisa ditampilkan. Dan 1 lagi ciri khas serandul ya, serandul terutama yang di serandul purba budaya ini di tengah area pentas itu ada oncor yang mana oncor itu ditempatkan ditancapke di bilah bambu itu yaitu yang dihiasi oleh kembang-kembang dan daun-daunan. Kalau dulu semasa kecil saya pakai daun puring. Ya, selain ciri tari kembang-kembang dan oncor yang di tengah itu ada penarinya pakai bulu-bulu. Kebiar sak kilar. Lalu yang harus ada lagi adalah yang kecil-kecil. Ya, kecil-kecil itu kita meregenerasi serandul dan mereka mementaskan serandulan. Tapi hampir sama itu enggak jauh beda. Kembang jambu senine ben saya maju. Kita meregenerasi anak-anak untuk ngerti betul tentang serandul dan dia melakukan sendiri. Dia latihan, ya pentas gitu. Sehingga mereka senang dengan kesenian itu. Nah, tapi dengan bentuk garap. Karena saya membuat karya yang terinspirasi dari serandul itu namanya serandulan. Itu bukan serandul beneran. Kalau serandul beneran kan musik iringannya juga pakai instrumen yang dimainkan secara live gitu ya. Kemudian narinya harus di pelataran, kan asli yang di pelataran di halaman. Kemudian ada hiasan dekorasinya adalah oncor dan bunga dan daun-daunan. Kita harus di tengah, kemudian penarinya melingkar. Itu yang aslinya ya. Nah, tapi serandulan ini bisa fleksibel, mau dibentaskan di mana, dan musiknya kita pakai recording, bisa merekam. Nah itu saya lakukan ya supaya anak-anak atau mungkin remaja itu menyukai serandul. Gitu. Lalu saya garap serandul. Mungkin saya
tambah motif-motifnya supaya tidak monoton, kemudian dinamikanya kita buat supaya tidak monoton juga, supaya dinamis, lalu menjadi serandulan itu. Nah di dalam serandulan juga ada cerita tentang Babat Alas Mentawai juga, tapi secara sederhana ya, cuman poin-poin pentingnya yang saya maksudkan. RW 5 itu tadi ada di Gang Tembaga, Gang Emas dan sebagainya itu, ya itu mungkin menunjukkan dulu memang di sini adalah pusat pengrajin macam-macam tadi. Perak itu dari itu lalu dibakar dan sebagainya, lalu menjadi itu untuk bisa menjadi lempengan, lalu bisa menjadi kawat-kawat itu. Nah, itu memang yang tidak gampang itu. Itu perlu keahlian khusus ya Pak. Iya. Perak Kota Gede katanya dimulai sejak Senopati, tapi untuk buktinya kita belum tahu. Tidak ada bukti perak yang memang dibikin pada zaman Senopati. Tetapi kalau kita bicara fakta yang kita bisa melihat, itu perak yang dibikin pada abad 18. Kota Gede mengalami masa keemasan itu di zaman tahun 1910-an, yaitu ketika pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia itu memberi pesanan perak ke pengusaha perak Kota Gede dengan motif Eropa. Artinya kebiasaan orang Belanda yang makan minum perak dipesankan ke orang Kota Gede dan berhasil bagus. Nah, kemudian ekonomi Kota Gede mengalami kejayaan. Itulah masa kejayaan perak Kota Gede. Hancuran perak Kota Gede itu ya tahun 98 ketika Krismon itu harga perak menjadi mahal sekali, dari 400.000 ke 3 juta 1 kilonya. Itu berubah dalam 6 bulan sehingga banyak sekali perusahaan yang tutup. Jadi kenapa saya milih perhiasan? Ya karena alasan bahannya sedikit, terus kemudian bisa ganti desain andai kata ditiru orang, dan kemudian perhiasan juga pangsa pasarnya lebih luas. Harapan kita pemerintah itu tidak hanya berhenti sekedar memberikan status kerajinan perak Kota Gede sebagai warisan budaya tak benda, tapi harapan kami pemerintah itu punya kesadaran untuk melestarikan, tidak hanya sekedar memberikan predikat warisan budaya tak benda.